Halo, semangat pagi. Kali ini kita akan belajar mengenai kerjasama ekonomi internasional. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini, yang pertama 3.8 yaitu mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional, dan 4.8 menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Peta konsep kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, deskripsi kerjasama ekonomi internasional yang terdiri dari pengertian, tujuan, manfaat, faktor penyebab, dan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dan yang kedua, organisasi kerjasama ekonomi internasional yang terdiri dari organisasi kerjasama ekonomi regional dan kerjasama ekonomi multilateral. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu deskripsi kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Kerjasama tersebut dapat terjadi antara dua negara atau lebih dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kerjasama ekonomi terjadi karena adanya sifat saling menguntungkan di antara negara-negara yang terlibat di dalamnya. Tujuan kerjasama ekonomi internasional ada 6. Yang pertama, untuk meningkatkan perekonomian negara. Yang kedua, memperbaiki taraf hidup bangsa. Yang ketiga, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara. Yang keempat, mempererat persahabatan antar negara. Yang kelima, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Dan yang keenam, mencegah peraturan yang menghambat perdagangan. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkan keuangan negara. Kerjasama ekonomi antar negara memberikan kemudahan penyaluran bantuan berupa pinjaman dana. Pinjaman dana dibutuhkan negara berkembang untuk melaksanakan pembangunan. Manfaat kedua yaitu meningkatkan investasi. Kerjasama ekonomi antar negara dapat memberikan kesempatan investasi bagi negara-negara yang memiliki dana berlebih. Semakin banyak investasi yang ditanamkan di suatu negara, semakin cepat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Ketiga, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Kerjasama ekonomi juga mendorong terwujudnya persaingan sehat antar negara. Persaingan yang sehat dengan meningkatkan kualitas produk mampu meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara terkait. Yang keempat, menambah devisa. Kegiatan ekspor-impor sebagai salah satu wujud kerjasama ekonomi internasional akan memengaruhi cadangan devisa suatu negara. Semakin banyak ekspor yang dilakukan, cadangan devisa akan semakin bertambah. Yang kelima, memperkuat posisi perdagangan. Negara-negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional cenderung memiliki posisi perdagangan yang kuat di tataran internasional. Manfaat yang keenam yaitu mendorong transfer teknologi. Bagi negara berkembang, transfer teknologi sangat dibutuhkan.
Dengan masuknya teknologi modern dari luar, dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan produksi suatu barang, sehingga harga barang tersebut bisa menjadi lebih murah. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kerjasama ekonomi internasional. Faktor yang pertama yaitu letak geografis. Secara geografis, negara di dunia letaknya berdampingan dengan negara lain. Negara yang berdekatan cenderung membentuk suatu kerjasama ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Kesamaan latar belakang, rumpun, dan kebudayaan antar negara mampu mendukung terlaksananya kerjasama ekonomi internasional. Faktor yang kedua yaitu kondisi iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam. Perbedaan iklim, kesuburan tanah, dan sumber daya alam akan menimbulkan perbedaan jenis produksi dan kemampuan antar negara. Ketiga yaitu globalisasi. Globalisasi merupakan integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, dan aspek-aspek kebudayaan. Melalui kerjasama ekonomi, negara-negara berkembang memerlukan kerjasama dengan negara-negara maju untuk menyesuaikan kondisi negara dengan perubahan kondisi dunia. Yang keempat, keinginan memperoleh dukungan dari negara lain. Dukungan negara lain diperlukan negara yang cenderung masih lemah. Negara lemah harusnya diberikan perlindungan dan bantuan, bukan ditindas atau dikucilkan dari pergaulan dunia. Yang kelima, sistem ekonomi negara. Kesamaan sistem perekonomian yang dianut memudahkan negara-negara menjalin kerjasama ekonomi. Yang keenam, ideologi dan sistem politik. Kerjasama yang diselenggarakan antar negara akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman akibat perbedaan ideologi maupun politik. Sebab negara-negara di bawah perjanjian kerjasama akan lebih saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Selanjutnya, bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang mengikat antara dua negara dengan suatu perjanjian bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan atau memenuhi kewajiban di bidang ekonomi secara timbal balik. Salah satu contohnya yaitu kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia maupun Indonesia dengan Cina. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya seperti kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang disebut dengan ASEAN. Yang ketiga, kerjasama ekonomi subregional. Kerjasama subregional adalah kerjasama beberapa negara yang berada di subkawasan yang berdekatan secara geografis. Contohnya seperti kerjasama Benelux yang dibentuk oleh Belgia, Belanda atau Netherlands, dan Luxembourg. Kerjasama tersebut dibentuk 3 negara di kawasan Eropa bagian barat. Yang keempat, kerjasama antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contoh kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama ekonomi antara ASEAN dengan EU atau European Union.
Yang kelima, kerjasama multilateral atau bisa disebut juga dengan kerjasama internasional. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama yang mengikat antara beberapa negara, lebih dari 2 negara, dengan suatu politik atau kebijaksanaan yang bersifat internasional. Kerjasama yang berbeda kawasan seperti OPEC, WTO, atau IMF. Selanjutnya, bidang kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, kerjasama di bidang perdagangan. Kerjasama perdagangan merupakan forum kerjasama antar negara yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Melalui kerjasama ini, kita dapat mengkonsumsi produk impor tanpa harus membeli langsung di pasar luar negeri. Yang kedua, kerjasama produsen. Kerjasama produsen adalah forum kerjasama antar negara produsen atau penghasil produk tertentu. Kerjasama ini dibentuk untuk menentukan kebijakan terkait jumlah produk yang dihasilkan dan tingkat harga produk di pasaran. Contohnya seperti kerjasama di bidang minyak. Yang ketiga, kerjasama keuangan. Kerjasama keuangan antar negara dibentuk untuk memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara anggota. Bantuan keuangan dibutuhkan tiap negara untuk mengelola kegiatan negara, baik dalam hal pembangunan, perdagangan, maupun pembayaran utang. Yang keempat, kerjasama di bidang pasar bersama. Kerjasama pasar bersama merupakan kerjasama untuk menciptakan perdagangan bebas antar negara tanpa hambatan kebijakan perdagangan yang bersifat merugikan. Melalui kerjasama pasar bersama, negara-negara anggota memiliki kebebasan untuk memindahkan faktor dan hasil produksi dari satu negara ke negara lain. Yang kelima, yaitu kerjasama ketenagakerjaan. Dalam kerjasama ketenagakerjaan harus memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, terutama terkait aturan kewajiban dan hak tenaga kerja. Pembahasan yang kedua yaitu Organisasi Kerjasama Ekonomi Internasional. Yang pertama kita bahas adalah Organisasi Kerjasama Ekonomi di bidang regional. Yang pertama ada kerjasama ASEAN. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan kerjasama 10 negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok ada 7. Salah satunya yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Organisasi kedua yaitu AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan lembaga kerjasama perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN di pasar global, menarik investasi asing, dan meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN.
AFTA merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia dan akan dicapai dalam waktu 15 tahun. Organisasi ketiga yaitu NAFTA. North America Free Trade Area atau NAFTA adalah kawasan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara yang meliputi Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Yang keempat ada APEC. Asia Pacific Economic Corporation atau APEC adalah forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Yang kelima ADB, ASEAN Development Bank atau ADB, dibentuk negara-negara Asia untuk memfasilitasi perkembangan sosial dan ekonomi di kawasan Asia. ADB didirikan dengan tujuan meminjamkan dana dan memberikan bantuan teknik kepada negara yang sedang berkembang. Selanjutnya, organisasi kerjasama ekonomi multilateral. Yang pertama ada IMF, International Monetary Fund atau IMF, bertujuan mengatur pembayaran internasional akibat perang. IMF berperan mengawasi bekerjanya sistem keuangan internasional, membantu stabilisasi nilai tukar, membantu negara anggota dalam memulihkan kesulitan neraca pembayaran, serta menyuplai cadangan devisa dari anggota IMF. Yang kedua, IDB, Islamic Development Bank atau IDB, bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim di negara bukan anggota berdasarkan prinsip Islam atau syariah. Yang ketiga, UNIDO atau United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO merupakan organisasi pembangunan PBB yang bertujuan memajukan perkembangan industri di negara berkembang, yaitu dengan memberikan bantuan teknis, pelatihan, penelitian, dan penyediaan informasi. Yang keempat, OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, beranggotakan negara-negara pengekspor minyak di dunia. Salah satu tujuan OPEC yaitu mengatur produksi dan pemasaran minyak untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Yang kelima, WTO, World Trade Organization atau WTO merupakan badan dunia yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Tujuan perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Baik, itu hanya beberapa organisasi kerjasama ekonomi regional maupun multilateral yang dijelaskan. Sebenarnya masih ada banyak lagi kerjasama ekonomi yang terjadi di dunia. Baik, cukup sekian materi hari ini. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.